Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bu Enda Septiani, guru mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan berlanjut pada pembahasan terkait materi perubahan sosial untuk kelas 12 IPS. Setelah pada pertemuan lalu kalian semua sudah mempelajari tentang faktor internal perubahan sosial, di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang faktor eksternal perubahan sosial. Jadi tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah kalian menyaksikan tayangan video berikut, diharapkan kalian semua dapat menganalisis faktor eksternal perubahan sosial di masyarakat. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perubahan sosial itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor dari dalam masyarakat, dan yang kedua berasal dari faktor eksternal atau perubahan yang berasal dari pengaruh luar masyarakat yang berubah. Untuk faktor eksternal perubahan sosial terdapat tiga penyebab. Yang pertama adalah perubahan lingkungan fisik, kemudian yang kedua adalah peperangan, dan yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan lain. Akan kita kupas satu persatu ya. Nah, untuk faktor eksternal perubahan sosial yang pertama adalah perubahan lingkungan fisik. Perubahan lingkungan fisik itu bisa berupa bencana alam dan juga bisa berupa datangnya wabah penyakit. Bencana alam yang melanda suatu daerah itu akan menyebabkan warganya mungkin harus mengungsi ke suatu tempat, sehingga menyebabkan perubahan sosial di berbagai aspek sosialnya. Contohnya ya, ketika dulu saya KKN, kuliah kerja nyata tahun 2010 di Merapi. Ketika itu ada bencana alam erupsi Merapi, sehingga masyarakat yang berada di lereng Merapi yang mereka mengalami dampak dari erupsi Merapi itu, akhirnya mereka harus mengungsi di balai desa. Pada akhirnya menyebabkan perubahan secara masif dalam hidupnya. Seperti contoh tempat tidurnya sekarang di lantai, berarti kesejahteraannya berubah, kemudian anak-anak jadi sekolahnya terhenti gitu kan, berarti pendidikannya juga berubah, kemudian pekerjaan tidak bisa dilakukan, perekonomian terhenti, berdampak pada bidang ekonomi, dan juga berdampak pada bidang kesehatan, apabila kesehatannya terganggu, terkena penyakit paru-paru, diare, dan sebagainya. Itu contoh dari bencana alam yang menyebabkan perubahan sosial. Kemudian yang kedua adalah wabah penyakit, seperti yang sedang melanda dunia dan melanda bangsa Indonesia sejak bulan Februari tahun 2020 ini, dengan adanya virus COVID-19 mengakibatkan berubah semua pola interaksi yang ada di dunia, seperti sekolah-sekolah yang dulunya tatap muka sekarang menerapkan yang namanya online learning atau e-learning gitu ya. Jadi sekolahnya menggunakan media perantara. Tidak hanya sekolah, semua aspek sosial yang ada di masyarakat pun berubah dengan adanya COVID-19 gitu ya. Ketika Idul Fitri, dulu tradisinya berkumpul, dari yang jauh-jauh ke jauh-jauh itu berkumpul, dan untuk mengantisipasi COVID-19 ini, jadi untuk mudik waktu itu juga dilarang oleh pemerintah. Itu juga merupakan contoh dari wabah penyakit yang menyebabkan perubahan sosial. Kemudian faktor eksternal perubahan sosial yang kedua adalah peperangan. Nah, peperangan itu menyangkut masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, negara satu dengan negara lainnya. Kalau kemarin di perubahan faktor penyebab perubahan internal kan konflik ya, konflik dalam masyarakatnya ya. Kalau dalam faktor eksternal perubahan sosial ini peperangan dengan masyarakat lain. Misal perang antar negara itu akan mengakibatkan perubahan sosial yang masif, karena biasanya pihak yang menang itu akan memaksakan kehendaknya. Jadi akan terjadi dominasi baik dari segi ekonomi, politik, budaya dari pihak yang menang ke pihak yang kalah. Contoh yang masih berlangsung sampai sekarang, adanya peperangan antara Palestina dengan Israel. Nah, jadi
jelas sekali perubahan di masyarakatnya baik Palestina maupun Israel. Ketika kita di negara-negara yang damai ini berpikir misal, oh besok kita akan kemana, pergi kemana, besok kita belajar apa untuk anak-anak. Tapi di negara-negara yang konflik, mereka berpikirnya berbeda. Mereka berpikir, apakah besok mereka masih hidup ya? Apakah besok mereka masih bisa berkumpul atau berjumpa dengan anggota keluarganya ya? Itulah yang dilakukan oleh masyarakat di negara yang sedang berperang. Kemudian faktor eksternal yang ketiga adalah pengaruh dari budaya lain. Kontak dengan budaya lain itu akan memberikan pengaruh pada perubahan di masyarakatnya. Contoh, ketika kita pergi ke luar negeri misal, pastilah kita di sana akan melihat budayanya. Kemudian bisa jadi budayanya akan kita serap untuk kita bawa ke Indonesia. Itu contoh dari pengaruh budaya lain. Nah, di pengaruh budaya lain ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah demonstration effect. Apa itu? Nah, demonstration effect itu adalah pengaruh yang diterima tanpa paksaan dari pihak yang mempengaruhi. Jadi ada timbal balik antara kedua belah pihak dan maksudnya pengaruh itu dengan damai. Contohnya berbagai budaya yang masuk ke Indonesia, bahasa ya salah satunya ya, bahasa Inggris yang masuk ke Indonesia secara tidak langsung akan mempengaruhi kebudayaan di Indonesia. Sekarang sekolah-sekolah menerapkan bilingual, Indonesia Inggris trilingual, Indonesia Inggris Tionghoa atau Arab. Nah, jadi bahasa-bahasa yang dari luar itu juga sudah bisa atau mudah mempengaruhi di budaya atau bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah zero effect. Zero effect itu adalah proses pertemuan kebudayaan namun tidak memberikan pengaruh sama sekali. Jadi ya ditemu saja begitu, tapi kemudian tidak saling mempengaruhi antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah cultural animosity, yaitu pengaruh yang tidak diterima oleh pihak yang dipengaruhi, jadi ditolak gitu. Jadi ditolak seperti mungkin adanya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, pada akhirnya ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Itu namanya cultural animosity. Nah, jadi tiga jenis atau tiga faktor eksternal perubahan sosial tadi bisa disimpulkan. Yang pertama adalah perubahan lingkungan fisik, dan yang kedua adalah peperangan, dan yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan lain. Gitu ya. Nah, untuk tugas hari ini kalian bisa mencari contoh perubahan lingkungan fisik yang menyebabkan perubahan sosial dari bencana alam maupun wabah penyakit yang pernah terjadi di daerah. Silahkan tuliskan dalam kolom komentar. Begitu anak-anak untuk pembelajaran di perubahan sosial untuk kelas 12 IPS dalam materi faktor eksternal perubahan sosial. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya masih dalam materi perubahan sosial. Semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.